Pukul 2 siang di hari Sabtu adalah puncak keramaian Plaza Anggrek, jantung perbelanjaan kelas atas Jakarta. Aroma kopi mahal bercampur wangi parfum desainer menyeruak di udara, bersaing dengan riuh rendah obrolan dan tawa. Di antara kilauan etalase butik-butik bermerek internasional dan desing kartu kredit yang bergesekan, sebuah anomali muncul. Sosok itu perlahan memasuki gerbang utama, membawa serta aura yang sangat kontras dengan kemegahan sekitarnya. Dia adalah seorang kakek tua, punggungnya sedikit membungkuk dimakan usia, rambutnya memutih tak terawat, dan kerutan dalam menghiasi wajah yang gosong oleh terik matahari. Pakaiannya, sebuah kemeja kotak-kotak yang sudah pudar dan celana bahan yang longgar, terlihat usang, bahkan ada beberapa noda tanah kering yang melekat di sana. Sepatu usangnya berdebu, seolah baru menempuh perjalanan jauh. Namun, yang paling menarik perhatian adalah karung goni besar yang disandangnya di bahu. Karung itu tampak berat, menggembung di sana-sini, dan disampirkan begitu saja tanpa peduli estetika. Sebuah bau samar, entah itu bau tanah basah atau sesuatu yang lebih organik, entah bagaimana bisa tercium tipis, seolah karung itu menyimpan rahasia dari dunia lain. Astaga, lihat itu! Bisik seorang wanita muda berambut pirang. Tangannya otomatis mendekap tas tangan Chanel-nya erat-erat. Temannya mengernyit jijik. Apa-apaan dia? Jangan-jangan pemulung dari mana? Bisikan-bisikan serupa menyebar cepat seperti riak air di danau. Mata-mata memandang sinis, curiga, bahkan jijik. Mereka adalah para pembeli yang terbiasa dengan kemewahan, menganggap diri mereka bagian dari lingkaran eksklusif Plaza Anggrek. Kehadiran kakek itu adalah sebuah interupsi yang tidak diinginkan, sebuah noda di kanvas kesempurnaan. Kakek itu, seolah tak mendengar gemuruh bisikan di sekitarnya, terus melangkah maju. Matanya yang sayu dan sedikit cekung bergerak perlahan, mengamati sekeliling. Ia tak menunjukkan rasa gentar atau malu. Bahkan, ada semacam ketenangan aneh pada gerak-geriknya, seolah ia adalah seorang pengamat, bukan bagian dari kerumunan yang ramai itu. Langkahnya memang lambat, namun setiap jejak kaki yang ditinggalkannya di lantai marmer mengkilap seolah memiliki bobot yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Di sudut lain, seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi, yang rupanya adalah pemilik salah satu butik jam tangan mewah, menggelengkan kepala. Keamanan di sini mulai longgar, gumamnya pada pegawainya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu masuk? Pegawainya hanya mengangkat bahu, juga terheran-heran. Dalam pikiran mereka, Plaza Anggrek adalah benteng kemewahan yang seharusnya steril dari gangguan semacam itu. Mereka membayangkan kakek itu adalah seorang tunawisma yang mencari tempat berteduh, atau mungkin pengemis yang mencoba peruntungannya di tempat yang salah. Sang kakek akhirnya berhenti di depan toko emas, Adijaya Gemilang, salah satu toko perhiasan terbesar dan termegah di Plaza Anggrek. Etalasenya berkilauan memancarkan cahaya dari ratusan berlian, safir, rubi, dan emas murni yang tertata api. Di dalamnya, beberapa wanita dengan perhiasan berkilau di leher dan tangan mereka tampak sedang serius memilih-milih. Seorang pria muda berseragam rapi, tampak seperti penjaga toko, berdiri tegak di dekat pintu masuk, sorot matanya tajam mengawasi. Melihat kakek itu berhenti tepat di depan tokonya, raut wajah penjaga toko itu langsung berubah masam. Aduh, jangan sampai masuk, bisiknya pada dirinya sendiri, jemarinya mengepal. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai tipe pelanggan, dari yang sangat kaya hingga sekadar ingin melihat-lihat. Tapi sosok di depannya ini, dengan karung goni dan penampilannya yang lusuh, jelas bukan kategori pelanggan manapun yang ia kenal. Ini adalah masalah. Ia membayangkan kakek itu akan mengotori lantai, mungkin akan mengganggu pelanggan lain dengan bau yang dibawa karungnya, atau bahkan lebih buruk, mencoba meminta-minta. Dalam benaknya, kakek itu adalah representasi dari kemiskinan yang harus dijauhkan dari citra Adijaya Gemilang yang berkelas. Di dalam toko, Nyonya Permata, seorang sosialita terkenal dengan koleksi perhiasan yang tak terhitung jumlahnya, tengah asyik mencoba kalung berlian. Matanya yang sipit menangkap bayangan kakek itu dari pantulan cermin. Astaga, siapa itu? Desisnya pada pramuniaga yang melayaninya. Jangan sampai mengganggu acara kami di sini.
Toko ini seharusnya eksklusif, bukan tempat umum. Nada suaranya penuh otoritas, mencerminkan kebiasaannya dalam mendapatkan apa yang ia inginkan. Pramuniaga itu, seorang gadis muda bernama Sari, hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk, merasa tak enak hati namun tak berani membantah. Ia sendiri merasa sedikit aneh melihat kakek itu berdiri di sana. Ia tidak pernah melihat pemulung berani mendekati toko semewah Adijaya Gemilang. Kakek itu kini menghela napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Pandangannya tidak terpaku pada perhiasan yang berkilauan, melainkan pada pantulan wajahnya sendiri di kaca etalase. Di sana, ia melihat bayangan seorang pria tua yang lelah, diselimuti oleh prasangka dan pandangan meremehkan. Namun, dalam sorot mata keriputnya, ada kilatan cahaya yang tak terbaca, semacam ketenangan yang dalam, seolah ia telah menyaksikan dan mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya sehingga tatapan sinis orang-orang tak lagi mampu menggoyahkannya. Karung goni di bahunya, yang tadinya hanya dianggap sebagai beban sampah, kini tampak seperti bagian tak terpisahkan dari dirinya, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Ia adalah seorang pria tua dengan karung misterius, berjalan di antara kemewahan yang membutakan, dan tak seorang pun di sana yang menyadari betapa besar kesalahan penilaian mereka. Kakek itu menarik napas. Sebuah hembusan tipis yang nyaris tak terdengar di antara hingar-bingar pusat perbelanjaan. Tatapannya kini beralih dari bayangan lusuhnya di kaca etalase Adijaya Gemilang menuju ke dalam toko. Ia melihat sekilas deretan perhiasan yang berkilauan, tumpukan kalung berlian yang memancarkan cahaya dingin, gelang emas yang kokoh, dan cincin-cincin bertahtakan batu mulia yang seolah memanggil-manggil. Bukan kilau itu yang menarik perhatiannya. Kakek itu menatap dengan pandangan seorang pengamat yang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar harga atau keindahan. Ada semacam kalkulasi di matanya yang sayu, seolah ia tengah membandingkan dan menilai. Di dalam, penjaga toko muda bernama Arya sudah bersiap-siap. Ia menegakkan tubuh, memasang ekspresi datar, siap menghadapi apapun yang akan dilakukan kakek di depan tokonya. Dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario. Kakek itu akan meminta-minta, atau mungkin ia akan mencoba masuk dan ia harus mengusirnya secara paksa. Arya, dengan seragam rapi dan dasi yang terpasang sempurna, merasa tugasnya adalah menjaga reputasi toko semewah Adijaya Gemilang dari segala bentuk kontaminasi yang bisa merusak citranya. Ia telah dilatih untuk bersikap sopan namun tegas, dan saat ini, tegaslah yang paling dibutuhkan. Lalu, kakek itu bergerak. Langkahnya, yang tadi terkesan gontai, kini terasa lebih mantap, meski masih lambat. Ia mengangkat tangan, seolah hendak membuka pintu kaca besar Adijaya Gemilang. Seketika, ketegangan melayang di udara. Bisikan-bisikan dari para pembeli di sekitarnya semakin nyaring. "Lihat, dia mau masuk," seru seorang wanita dengan nada terkejut, seperti menyaksikan sebuah anomali besar. "Beraninya dia," timpal yang lain. Ekspresinya dipenuhi rasa jijik. Mereka semua seolah sepakat bahwa tempat itu bukan untuk orang seperti kakek ini. Nyonya Permata, yang masih mencoba kalung berlian di dalam, menoleh cepat saat mendengar kegaduhan di dekat pintu. Matanya memicing, dan ia dengan cepat memberi isyarat kepada Sari, pramuniaga yang melayaninya. "Usir dia, Sari. Sekarang juga," perintahnya. Suaranya mengandung ancaman halus yang membuat Sari bergidik. Sari, yang merasa tidak enak hati, hanya bisa menunduk. Ia adalah seorang gadis muda yang masih baru bekerja, dan konflik adalah hal terakhir yang ia inginkan. Di luar, Arya sudah melangkah maju. Tangannya sudah berada di dekat gagang pintu, bersiap untuk menghentikan kakek itu. Namun, kakek itu lebih dulu mencapai pintu. Tangannya yang keriput dan penuh guratan itu menyentuh gagang stainless steel yang dingin. Tanpa ragu, ia mendorong pintu, dan engsel berderit pelan, membuka sedikit celah ke dalam surga gemerlap itu. Bau segar dari pembersih lantai yang mahal dan aroma eksklusif dari perhiasan baru menyambutnya. Kilauan emas dan berlian langsung menyerbu penglihatannya. Namun, kakek itu tetap tenang. Ia tidak terkesima, tidak silau, seolah semua kemewahan itu hanyalah pemandangan biasa baginya. Karung goni di bahunya bergeser sedikit,
menimbulkan suara gemerisik lembut yang aneh. "Maaf, Pak." Suara Arya memotong ketenangan sesaat itu. Arya memasang senyum profesional yang dingin, namun matanya jelas menunjukkan penolakan. "Toko kami hanya melayani pembeli. Jika Bapak mencari bantuan atau..." Sebelum Arya menyelesaikan kalimatnya, kakek itu mengangkat pandangannya. Matanya yang tadi tampak sayu kini memancarkan sesuatu yang lain, semacam keteguhan hati yang tak bisa dibantah. "Saya datang untuk membeli," ujar kakek itu dengan suara serak, namun jelas terdengar. Suaranya tidak seperti pengemis, tidak seperti orang yang putus asa. Ada nada keyakinan di sana, meskipun penampilannya berbanding terbalik dengan ucapannya. Kata-kata kakek itu membuat Arya sedikit terkejut. "Membeli?" Dengan penampilan seperti itu, ia mencoba menahan senyum sinis yang hampir muncul di bibirnya. "Ini pasti lelucon. Maaf, Pak, tapi saya rasa Bapak salah tempat. Harga barang di sini sangat mahal. Mungkin Bapak bisa mencari toko lain yang lebih terjangkau." Arya berusaha terdengar sopan, namun intonasinya jelas merendahkan. Di belakang Arya, di dalam toko, Nyonya Permata dan beberapa pembeli lainnya menyeringai. Beberapa bahkan terang-terangan tertawa kecil. Mereka menganggap ini adalah sebuah sandiwara konyol. Siapa yang percaya seorang pria berpenampilan pemulung bisa membeli sesuatu di Adijaya Gemilang? Namun, kakek itu tidak bergeming. Ia melangkah satu langkah lagi, sepenuhnya masuk ke dalam toko. Aroma mewah di sana seolah tak mempengaruhinya sama sekali. Karung goni yang disandangnya kini berada di dalam toko, dan orang-orang bisa melihat dengan lebih jelas bahwa karung itu tampak padat dan berat. Bukan karung sampah yang ringan dan kempis. Pandangan kakek itu kini beralih ke etalase tempat Nyonya Permata berdiri. Ia menatap kalung berlian yang sedang dicoba oleh wanita itu dengan seksama, bukan dengan tatapan ingin memiliki, melainkan dengan tatapan menilai, seolah ia adalah seorang ahli yang sedang mengamati sebuah karya seni. Nyonya Permata, yang merasa ditatap oleh pemulung itu, kontan merasa jijik. Ia segera mencopot kalungnya dan meletakkannya kembali ke baki pramuniaga. "Sari, cepat urus ini!" Nyonya Permata berteriak. Suaranya menusuk telinga. "Bagaimana bisa toko ini membiarkan orang semacam ini berkeliaran? Saya bisa kehilangan selera belanja saya." Sari, pramuniaga muda itu, merasa serba salah. Ia melirik ke arah kakek, lalu ke arah Arya, yang kini sudah berdiri di samping kakek, mencoba menghalanginya dengan tubuhnya. "Pak, mohon pengertiannya," kata Arya. Suaranya kini lebih tegas. "Tolong segera keluar dari sini. Jika Bapak tidak pergi, saya terpaksa akan memanggil petugas keamanan." Ancaman itu jelas, dan Arya berharap kakek itu akan segera menyerah. Namun, kakek itu hanya menatap Arya dengan tatapan tenang. Ada semacam kilatan samar di balik matanya. Kilatan yang menunjukkan bahwa ia tidak gentar sedikit pun. Karung di bahunya kini tampak lebih menonjol, seolah menjadi perpanjangan dari dirinya sendiri. Berat, misterius, dan di mata para pengunjung toko, sangat tidak pantas. "Saya ingin melihat," ucap kakek itu lagi. Suaranya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, menunjuk ke arah etalase di tengah toko, tempat perhiasan-perhiasan paling mahal dipajang. Arya menghela napas panjang. Kesabarannya mulai menipis. Ini sudah keterlaluan. Ia tidak bisa membiarkan citra toko Adijaya Gemilang rusak karena seorang pria tua dengan karung goni. Ia harus bertindak. Tekadnya sudah bulat. Apapun yang ada di dalam karung itu, dan apapun niat kakek itu, ia harus dikeluarkan dari sini. Sekarang juga. Tanpa sadar, Arya menatap karung itu dengan rasa muak yang tak tertahankan, seolah itu adalah wadah sampah paling menjijikkan di dunia. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa saat ke depan, karung yang ia pandang rendah itu akan menjadi pusat perhatian yang mengguncang seluruh Plaza Anggrek. Suasana di dalam Adijaya Gemilang menegang. Penjaga toko, Arya, kini berdiri sepenuhnya di antara kakek dan deretan etalase berlian. Nyonya Permata dan beberapa pembeli lain sudah terang-terangan melayangkan tatapan jijik dan sinis. Bisikan-bisikan menghina mulai terdengar lebih jelas, bergema di antara pantulan cahaya dari perhiasan mewah. "Pak,
Saya mohon pengertiannya, ulang Arya. Kali ini suaranya lebih tinggi dan penuh ketidaksabaran. Saya sudah katakan, toko ini bukan tempat Bapak. Kami tidak menerima, ya. Kami hanya melayani pembeli yang serius. Arya sengaja menggantungkan kalimatnya, memberi penekanan pada frasa, pembeli yang serius, yang secara implisit berarti, bukan pemulung sepertimu. Kakek itu tidak bergeming. Ia hanya memandang Arya dengan tatapan tenang, tanpa menunjukkan kemarahan atau rasa malu. Namun, ada semacam kesedihan samar yang melintas di matanya, sekilas saja, sebelum kembali tertutup oleh ketenangan. Saya serius, jawab kakek itu pelan. Suaranya serak namun tegas. Saya ingin melihat permata yang ada di sana. Ia menunjuk ke etalase utama, tempat sebuah kalung berlian raksasa dipajang dengan pencahayaan dramatis. Harga yang tertera di sana mungkin cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Arya tak bisa menahan lagi. Sebuah senyum sinis akhirnya merayap di bibirnya. Anda ingin melihat kalung itu, Pak? Ia tertawa kecil, diikuti oleh tawa-tawa lain dari belakang. Nyonya Permata bahkan sampai terbatuk-batuk menahan geli. Harga kalung itu bisa membeli seluruh gerobak pemulung di Jakarta. Pak, Anda pikir Anda siapa? Tawa ejekan itu menusuk, seolah sengaja dilemparkan untuk melukai. Sari, pramuniaga muda itu, merasakan gelombang rasa bersalah membanjiri dirinya. Ia tak suka melihat perlakuan seperti ini, namun ia tak berdaya. Statusnya sebagai karyawan kecil membuatnya harus tunduk pada kehendak Arya dan terutama Nyonya Permata yang merupakan pelanggan penting. Saya tahu harganya, sahut kakek itu, masih dengan nada tenang yang memancing amarah Arya. Tapi saya ingin melihatnya lebih dekat. Saya rasa saya mampu. Kata-kata, saya mampu, itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Arya, yang sudah kehabisan kesabaran, segera maju selangkah, menempatkan dirinya sangat dekat dengan kakek itu. Tangannya terulur dan mencengkeram lengan kakek, sedikit kasar. Cukup, Pak. Anda sudah membuat keributan di toko kami. Bentaknya, tak lagi peduli pada keramahan yang dipaksakan. Anda harus pergi sekarang juga. Jangan membuat saya harus menggunakan kekerasan. Cengkeraman Arya terasa dingin dan kuat. Kakek itu terhuyung sedikit. Karung goni di bahunya ikut bergeser, membuat suara gemerisik yang lebih jelas. Beberapa butir debu halus rontok dari kain karung itu, menodai lantai marmer yang mengkilap. Aduh, lihat, dia mengotori lantai toko. Seru seorang pembeli dengan suara melengking. Benar-benar tidak punya sopan santun. Nyonya Permata maju sedikit, menatap kakek itu dengan tatapan menghina dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pak Tua, dengar baik-baik, katanya. Suaranya dipenuhi arogansi. Toko ini hanya untuk orang-orang yang berkelas. Anda ini, entah dari mana asalnya, dengan karung sampah Anda itu. Sungguh menjijikan. Pergi sana. Jangan rusak pemandangan kami. Kata-kata, karung sampah, itu menusuk telinga kakek. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya berubah. Bukan amarah, melainkan kesedihan yang mendalam yang melintas di sana. Mata tuanya sedikit berkaca-kaca, namun ia menahannya. Bibirnya menipis, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Ia melirik karung di bahunya, seolah karung itu adalah bagian dari dirinya yang sedang dihina. Arya, melihat kakek itu masih enggan bergerak, menariknya lebih kuat. Keluar, Pak, atau saya seret Anda, ancamnya, dan mulai menarik kakek itu menuju pintu. Beberapa pembeli lain yang tadinya hanya menonton kini ikut mendekat, seolah ingin memastikan kakek itu benar-benar terusir. Mereka tersenyum puas, merasa bahwa ketertiban telah dipulihkan. Suasana yang tadinya sedikit tegang kini berubah menjadi tontonan yang kejam. Kakek itu tidak melawan. Ia membiarkan Arya menariknya. Langkahnya masih lambat, namun ia berjalan mengikuti tarikan itu. Kepala sedikit menunduk. Ia melewati tatapan-tatapan meremehkan itu satu persatu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya jauh lebih mengguncang daripada kemarahan apapun. Ketika mereka sampai di ambang pintu, Arya mendorong kakek itu sedikit lebih keras.
Jangan kembali lagi ke sini, katanya. Suaranya penuh peringatan. Kakek itu terhuyung di luar toko. Namun ia berhasil menyeimbangkan diri. Ia menatap Arya sekali lagi. Tatapan matanya kali ini adalah campuran antara kesedihan, kekecewaan, dan sesuatu yang tak terdefinisikan. Mungkin sebuah janji bahwa ia akan membuktikan kesalahan mereka. Karung goni di bahunya terasa lebih berat. Seolah ikut merasakan hinaan yang baru saja ia terima. Arya mengempaskan napas lega, membetulkan keras ragamnya yang sedikit kusut akibat insiden itu. Ia kemudian menutup pintu kaca Adijaya Gemilang dengan sedikit bantingan, seolah ingin mengunci semua kekotoran di luar. Ia kembali ke posisinya, memasang senyum ramah yang dibuat-buat untuk para pembeli yang masih di dalam, yang kini kembali melanjutkan kegiatan belanja mereka seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di antara kerumunan yang menyaksikan, ada satu orang yang tidak setuju dengan apa yang baru saja terjadi. Ia adalah seorang pria muda bernama Reza, yang sedang berdiri di dekat pintu toko di seberang Adijaya Gemilang. Ia tadinya sibuk melihat-lihat jam tangan, namun suara keributan di toko emas itu menarik perhatiannya. Reza telah menyaksikan seluruh insiden itu, dari kedatangan kakek, bisikan-bisikan, hingga pengusiran yang kasar. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Reza merasa kasihan pada kakek itu. Apalah salahnya seorang tua yang ingin melihat-lihat? Mengapa harus dihina sebegitunya? Ia melihat kakek itu kini berdiri di depan toko, terhuyung, dengan karung goni yang tampak berat di sampingnya. Sesuatu dalam dirinya merasa tak nyaman. Ada yang janggal. Penampilan kakek itu memang lusuh, tapi ada semacam martabat yang terpancar darinya. Sesuatu yang tidak cocok dengan gambaran pemulung yang biasa ia lihat. Saat kakek itu didorong keluar, mata Reza sempat menangkap sesuatu. Sebuah kilatan kecil, sangat cepat, dari salah satu sisi karung goni yang terbuka sedikit. Kilatan itu bukan kilatan sampah atau kaleng bekas. Kilatan itu, anehnya mirip seperti kilauan logam mulia. Reza mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, kakek itu sudah terlanjur berbalik dan menjauh dari toko, meninggalkan pertanyaan menggantung di benak Reza. Apakah itu hanya pantulan cahaya? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar sampah di dalam karung goni itu? Kakek itu kini berjalan menjauh dari pintu toko emas. Namun ia tidak meninggalkan Plaza Anggrek. Ia hanya melangkah beberapa meter ke depan, lalu berhenti di sebuah pilar besar di tengah lorong, tidak jauh dari pintu masuk Adijaya Gemilang. Ia kemudian dengan perlahan, dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, mulai menurunkan karung goni dari bahunya. Tindakannya itu, yang tidak diduga siapapun, akan segera mengubah jalannya hari itu. Reza, pria muda dengan kemeja polo rapi dan celana chino yang sedang melihat-lihat jam tangan mewah, tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok kakek itu. Hatinya mencelos menyaksikan pemandangan yang baru saja terjadi. Bukan hanya karena ia merasa kasihan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Ia tidak suka cara Arya, penjaga toko emas itu, memperlakukan kakek tersebut. Itu bukan sekadar pengusiran, melainkan sebuah penghinaan terang-terangan. Mata Reza masih tertuju pada kakek yang kini berdiri di dekat pilar. Ia melihat kakek itu dengan hati-hati menurunkan karung goni dari bahunya. Gerakan kakek itu lambat, namun penuh perhitungan, seolah isi karung itu sangatlah berharga. Reza memicingkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Ceka. Zaman sekarang banyak sekali pengemis nekat. Suara seorang wanita di samping Reza menarik perhatiannya. Wanita itu, dengan setumpuk tas belanjaan di tangannya, menggeleng-gelengkan kepala. Mestinya diusir saja dari tadi. Reza tidak menanggapi. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kilatan yang sempat ia lihat dari karung goni itu. Itu terjadi sangat cepat. Ketika Arya mendorong kakek, karung itu sedikit bergeser dan celah kecil terbuka. Kilatan itu bukan seperti plastik, bukan pula seperti kertas, apalagi kaleng bekas. Kilatannya berat dan kekuningan, seperti pantulan sinar matahari pada emas. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi optik, hasil pantulan cahaya lampu Plaza Anggrek yang berlebihan.
Mana mungkin seorang pemulung membawa emas? Itu konyol. Namun, naluri di dalam dirinya terusik. Reza adalah seorang insinyur pertambangan muda yang sedang cuti. Pengetahuannya tentang mineral dan logam cukup mendalam. Ia tahu betul bagaimana rupa emas murni, baik dalam bentuk batangan maupun bongkahan alam. Dan kilatan yang ia lihat tadi, meskipun samar, memiliki kemiripan yang mencolok. Kakek itu kini sudah berhasil meletakkan karungnya di lantai. Ia duduk bersimpuh di sampingnya, menghela napas panjang. Wajahnya yang tua dan lelah kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya terang plaza anggrek. Ada gurat-gurat kekecewaan yang dalam, namun masih diselimuti oleh ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia mengusap karung itu dengan tangannya yang keriput, seolah karung itu adalah makhluk hidup yang juga terluka. Reza melangkah maju. Tanpa sadar, ia ingin mendekat, ingin melihat lebih jelas apa yang akan dilakukan kakek itu. Rasa penasaran bercampur dengan rasa tak enak hati karena perlakuan yang tidak adil. Ia melewati beberapa orang yang masih menatap kakek itu dengan tatapan aneh, beberapa bahkan berbisik-bisik. Pasti mau tidur di sini, atau nanti bau di sini. Namun, kakek itu tidak tidur. Ia tidak meminta-minta. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang membuat Reza terperanjat. Kakek itu mulai menarik tali pengikat di mulut karung goni. Perlahan, dan dengan gerakan yang sangat disengaja. Mau apa lagi dia? Gumam seorang ibu-ibu yang melintas, sambil menarik tangan anaknya menjauh dari kakek itu. Saat tali itu mengendur, dan mulut karung goni mulai terbuka sedikit demi sedikit, Reza menahan napas. Ia merasa seperti ada medan magnet yang menariknya mendekat. Meski otaknya berusaha mengatakan bahwa itu hanya seorang pemulung. Matanya terpaku pada celah yang semakin lebar itu. Cahaya lampu plaza anggrek kini menembus ke dalam karung yang gelap. Dan dari sana, Reza melihatnya lagi. Bukan kilatan samar seperti sebelumnya, melainkan pantulan cahaya yang lebih jelas, lebih terang, dan tak salah lagi berwarna keemasan. Itu bukan logam biasa. Kilauannya berbeda, lebih hangat, lebih padat. Jantung Reza berdebar kencang. Ini bukan sampah. Ini bukan kaleng bekas. Ini bukan besi tua. Kilauan itu sangat familiar baginya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pertambangan. Itu adalah kilauan yang sangat spesifik, yang hanya dimiliki oleh satu jenis logam. Ia melihat sekeliling. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Orang-orang masih sibuk dengan urusan mereka sendiri, atau terlalu asyik menghakimi kakek itu dari jauh. Mereka semua telah membuat kesimpulan tentang siapa kakek ini berdasarkan penampilannya. Mereka terlalu cepat menilai, terlalu sibuk dengan dunia kemewahan mereka sendiri. Reza merasa gelisah. Ia ingin memperingatkan Arya dan Nyonya Permata di toko emas itu. Ia ingin mengatakan pada mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Bahwa pria tua lusuh dengan karung goni itu mungkin bukan orang yang mereka kira. Tapi sudah terlambat. Kakek itu kini sudah sepenuhnya membuka mulut karungnya, dan isinya mulai terlihat jelas. Wajah Reza memucat. Matanya melebar tak percaya. Apa yang ada di dalam karung goni itu jauh melampaui dugaan terliarnya. Ia ingin berteriak, ingin memperingatkan semua orang. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan momen ketika prasangka akan dihancurkan oleh kebenaran yang tak terduga. Kakek itu tidak langsung pergi. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah atau mencari tempat lain setelah diusir secara memalukan dari Adijaya Gemilang. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang membuat Reza, dan perlahan-lahan beberapa orang lain, menghentikan langkah mereka. Kakek itu hanya bergeser beberapa langkah dari pintu toko emas mewah itu, tepat di bawah pilar marmer besar yang memisahkan area toko. Di sana, dengan gerakan yang tenang namun penuh makna, ia meletakkan karung goni besarnya di lantai. Suara gesekan karung dengan lantai marmer itu terdengar samar, namun bagi telinga yang peka seperti Reza, itu bukan suara kain yang terisi barang ringan. Karung itu mendarat dengan benturan yang cukup berat, mengeluarkan suara gedebuk yang solid, seolah berisi beban yang signifikan. Beberapa pengunjung yang tadinya buru-buru menjauh dari pemulung itu kini menoleh.
Mereka penasaran. Kenapa kakek itu tidak pergi? Apa yang akan dia lakukan? Bukankah seharusnya dia sudah merasa malu dan menghilang? Namun, kakek itu justru bertindak seolah ia memiliki segala hak untuk berada di sana, di pusat keramaian Plaza Anggrek, di depan toko emas yang baru saja menghinanya. Dari dalam toko, Arya, sang penjaga toko, sempat melirik keluar. Ia melihat kakek itu masih di sana, duduk bersimpuh di samping karungnya. Raut wajah Arya kembali masam. Dasar keras kepala, gumamnya. Ia mengira kakek itu akan mencoba menarik simpati, mungkin meminta-minta di depan tokonya. Ia berencana memanggil keamanan jika kakek itu tidak segera pergi. Namun, ia tak menyadari bahwa kakek itu tidak berniat meminta-minta, apalagi beranjak dari sana. Kakek itu kini menghela napas panjang, menatap karung goni di depannya. Ada sorot mata penuh pertimbangan, seolah ia tengah berdialog dengan isi karung itu. Dengan jemari keriputnya yang tampak kuat, ia mulai melepaskan ikatan tali di mulut karung. Gerakannya sangat perlahan, penuh kehati-hatian, seolah ia sedang membuka peti harta karun yang sangat rapuh. Setiap gerakan menambah misteri pada karung yang tadinya dianggap remeh. Reza, yang berdiri tidak terlalu jauh, kini benar-benar terfokus pada kakek itu. Firasat aneh yang ia rasakan semakin kuat. Kilatan kekuningan yang ia lihat sebelumnya kini terasa begitu nyata di benaknya. Ia melihat bagaimana beberapa orang lain mulai menyadari ada yang tidak biasa. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan ponsel mereka, atau asyik berbelanja, kini mulai melirik ke arah kakek itu. Seorang pramuniaga dari toko pakaian di seberang, yang tadinya mengabaikan keributan di Adijaya Gemilang, kini ikut memperhatikan. Ia melihat kakek tua itu dengan hati-hati membuka karungnya, bukan dengan tergesa-gesa seperti orang yang ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan dengan ketenangan yang mencurigakan. Kerumunan kecil mulai terbentuk, sebuah lingkaran yang penasaran, mengamati setiap gerakan kakek itu. Dalam benak mereka, ada berbagai spekulasi. Ada yang berpikir kakek itu akan mengeluarkan bekal makanan dan makan di sana, mengotori area. Ada yang menduga ia akan mengeluarkan pakaian-pakaian bekas untuk dijual, atau mungkin barang-barang daur ulang. Namun, tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, menjaga jarak aman dari sosok yang dianggap kotor itu. Detik-detik berlalu. Tali pengikat karung kini sudah terbuka sepenuhnya. Mulut karung goni yang lebar itu menganga, menampakkan kegelapan di dalamnya. Kakek itu mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu tangannya masuk ke dalam karung. Setiap orang menahan napas, menunggu apa yang akan ditarik keluar. Kakek itu menarik napas dalam-dalam, seolah ini adalah momen penting. Ia kemudian mengeluarkan tangannya dari dalam karung. Dan apa yang ia bawa keluar? Sebuah bongkahan logam berkilauan tertangkap cahaya lampu Plaza Anggrek. Kilauannya sangat berbeda dari kilau perhiasan di etalase Adijaya Gemilang yang bersih dan terpoles. Kilauan ini lebih mentah, lebih alami, namun tak kalah memukau. Cahaya keemasan yang padat memancar dari bongkahan itu, memantul di lantai dan membasuh wajah-wajah yang mengamati. Hening! Kerumunan kecil itu tiba-tiba terdiam, seolah tersambar petir. Bisikan-bisikan menghilang. Mata-mata membelalak tak percaya. Reza, yang berada paling dekat, adalah orang pertama yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ia mengenal betul benda itu. Itu bukan sekadar logam. Itu adalah emas murni. Bukan dalam bentuk perhiasan, bukan dalam bentuk batangan yang sudah dicetak, melainkan dalam bentuk bongkahan alam, dengan tekstur yang kasar, namun kilaunya tak dapat disangkal. Kakek itu meletakkan bongkahan pertama di lantai, di sampingnya. Lalu, ia kembali memasukkan tangannya ke dalam karung. Kali ini, ia mengeluarkan bongkahan lain. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Masing-masing bongkahan itu berukuran tidak kecil. Mungkin seukuran kepalan tangan orang dewasa. Kilauan keemasan itu mulai memenuhi area di sekitar kakek, menciptakan aura yang kontras dengan pakaian lusuhnya. Setiap bongkahan yang ia letakkan, seolah menampar keras prasangka yang telah dilemparkan kepadanya. Di dalam Adijaya Gemilang, Arya yang sedang tersenyum sombong melayani pelanggan, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah.
Suasana di luar toko menjadi sangat sunyi, lalu disusul oleh suara-suara gumaman tak percaya. Ia menoleh ke arah pintu kaca, dan matanya langsung terpaku pada pemandangan di depannya. Kakek tua dengan karung goni itu sedang mengeluarkan sesuatu yang berkilauan. Sesuatu yang sangat familiar baginya sebagai penjual emas. Wajah Arya mendadak pucat. Senyum di bibirnya menguap. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang mengerikan. Ia telah melakukan kesalahan besar. Keheningan yang mencekam menyelimuti area di depan toko Adijaya Gemilang. Suara-suara riuh rendah Plaza Anggrek seolah lenyap di telan momen. Semua mata terpaku pada kakek yang kini tak lagi duduk bersimpuh, melainkan berlutut di samping karung goni. Tangannya dengan mantap terus mengeluarkan isi yang mengejutkan. Bongkahan demi bongkahan emas murni muncul dari kedalaman karung. Bukan emas olahan yang mengilap sempurna, melainkan bongkahan-bongkahan dengan bentuk tak beraturan. Di sana-sini masih melekat sedikit tanah kering, atau urat-urat kuarsa yang putih. Namun, kilaunya tak bisa dibantah. Itu adalah kilau kuning keemasan yang hangat, padat, dan sangat khas. Setiap bongkahan memantulkan cahaya lampu Plaza Anggrek dengan intensitas yang memukau, menciptakan genangan cahaya keemasan di lantai marmer. Reza, yang paling dekat, kini tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia telah melihat banyak emas dalam pekerjaannya, tapi melihatnya muncul dari karung goni seorang kakek lusuh di tengah pusat perbelanjaan mewah adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Ini adalah emas aluvial, jenis yang biasanya ditemukan di sungai atau endapan pasir, atau mungkin bongkahan yang baru saja digali dari tambang rakyat. Beratnya, teksturnya, warnanya, semuanya mengonfirmasi apa yang ia duga. Di dalam Adijaya Gemilang, kepanikan perlahan merayap. Arya, yang tadinya pucat pasi, kini wajahnya memerah. Nyonya Permata, yang awalnya tertawa mengejek, kini membeku dengan kalung berlian di tangannya. Mereka semua menyaksikan bagaimana kakek yang baru saja mereka hina dan usir, kini menata kekayaan di depan mata mereka. Itu emas? Bisik seorang wanita berambut ikal, suaranya tercekat. Ia meraih tangan suaminya, seolah butuh konfirmasi. Suaminya hanya mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari tumpukan bongkahan yang terus bertambah itu. Kakek itu terus bekerja dengan tenang. Ia mengeluarkan sekitar 5 hingga 7 bongkahan emas murni berukuran kepalan tangan, menatanya rapi di samping karung. Lalu, tangannya kembali masuk. Kali ini, ia mengeluarkan sesuatu yang lebih kecil, namun tak kalah mengejutkan. Sebuah gelang emas tebal dengan ukiran naga yang rumit, tampak antik dan sangat tua, muncul dari karung. Lalu, sebuah liontin zamrud berukuran besar dengan bingkai emas yang menghitam karena usia. Kemudian, sebuah cincin batu akik dengan kilau misterius yang seolah menyimpan ribuan cerita. Itu bukan perhiasan baru, bukan barang dari toko modern. Itu adalah perhiasan antik, dengan detail pengerjaan tangan yang luar biasa, memancarkan aura sejarah dan nilai yang tak ternilai. Mereka tampak seperti koleksi pribadi yang telah diwariskan turun-temurun, atau ditemukan dari situs-situs kuno. Pemandangan itu bagaikan adegan dari film. Para pembeli yang tadinya sinis kini berkerumun lebih dekat, saling dorong untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Bisikan-bisikan berubah dari ejekan menjadi gumaman kekaguman dan rasa tidak percaya. Astaga, itu gelang naga itu. Itu pasti barang kolektor. Seru seorang pria parubaya yang tampak mengerti perhiasan antik. Matanya melotot. Di dalam Adijaya Gemilang, suasana semakin kacau. Nyonya Permata menjatuhkan kalung berlian yang sedang ia pegang ke baki pramuniaga, membuat suara tik kecil yang nyaris tak terdengar. Ia mendekati pintu kaca, hidungnya hampir menempel di sana, mencoba memastikan apa yang dilihat matanya. Arya, itu tidak mungkin. Nyonya Permata berteriak, suaranya melengking. Bagaimana bisa dia punya barang-barang itu? Wajah Arya sudah berubah dari pucat menjadi hijau. Ia menatap tumpukan emas dan perhiasan antik di depan kakek itu dengan pandangan yang bercampur antara takjub dan ketakutan. Ia adalah seorang penjaga toko emas,
Dan ia tahu betul nilai dari apa yang sedang ia saksikan. Bongkahan emas murni itu saja sudah bernilai puluhan, mungkin ratusan juta rupiah. Belum lagi perhiasan antik yang tak ternilai harganya. Kakek itu, dengan penampilan yang sama sekali tidak berubah, kini telah mengeluarkan sebagian besar isi karungnya. Karung goni yang tadinya tampak menggelembung kini terlihat lebih kempis. Namun di depannya terhampar sebuah pemandangan yang mencengangkan. Tumpukan bongkahan emas dan beberapa perhiasan antik yang memancarkan aura kemewahan yang jauh lebih otentik daripada etalase toko manapun. Ia kemudian menghela napas, menatap hasil pengeluarannya itu dengan ekspresi puas. Matanya yang tua kini terlihat lebih jernih, seolah semua beban prasangka yang dilemparkan padanya telah terangkat. Ia mengangkat pandangannya, tatapannya menyapu kerumunan yang kini mengelilinginya, dan berhenti di pintu Adijaya Gemilang, tepat ke arah Arya dan Nyonya Permata. Dalam keheningan yang menyelimuti, kakek itu dengan perlahan, namun suaranya sangat jelas, berucap, "Saya bilang, saya datang untuk membeli, dan mungkin juga untuk menjual." Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam kesombongan Arya dan Nyonya Permata. Mereka yang tadinya mengira kakek itu adalah pemulung rendahan, pengemis yang harus diusir, kini dihadapkan pada kenyataan yang sangat pahit. Mereka telah menghina seorang pria yang, terlepas dari penampilannya, membawa kekayaan yang mungkin melebihi koleksi seluruh toko mereka. Wajah Arya memucat pasi. Tangannya gemetar. Ia baru saja mengusir seorang pria yang mungkin adalah salah satu pelanggan paling berharga yang pernah datang ke toko mereka. Harga diri dan profesionalismenya hancur seketika. Momen itu adalah tamparan keras bagi semua yang ada di Plaza Anggrek. Sebuah bukti nyata betapa seringnya manusia salah menilai hanya dari sampul luarnya. Udara di sekitar Adijaya Gemilang terasa membeku. Gumaman takjub bercampur desahan penyesalan melayang di antara kerumunan yang kini mengelilingi kakek itu. Kakek yang tadinya diremehkan, diusir, dan dihina, kini duduk dikelilingi kilauan kekayaan yang otentik, memancarkan aura martabat yang tak terbantahkan. Arya, penjaga toko, adalah orang pertama yang bergerak. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksakan diri melangkah maju. Wajahnya yang tadinya merah padam kini semakin memucat, berganti menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menyadari sepenuhnya skala kesalahannya. Ini bukan hanya masalah etika atau kesopanan. Ini adalah kerugian bisnis yang tak terbayangkan. Seorang pelanggan potensial, yang membawa kekayaan nyata, telah ia usir dengan cara yang paling memalukan. Pak, suara Arya bergetar. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya kaku. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Pak, saya sungguh tidak tahu, saya pikir. Ia kehabisan kata-kata. Lidahnya keluh. Melihat tumpukan emas dan perhiasan antik di depan kakek itu, Arya merasa seperti pecundang yang paling bodoh di dunia. Di belakangnya, Nyonya Permata juga ikut maju. Langkahnya goyah. Wanita yang biasanya angkuh dan sombong itu kini terlihat kecil. Warna merah muda di pipinya memudar, digantikan oleh rona kekuningan pucat. Ia menatap emas dan perhiasan itu, lalu menatap kakek itu, lalu kembali menatap emas. Otaknya berputar, mencoba memahami bagaimana ia bisa sebegitu salah menilai. "Maafkan saya, Bapak," Nyonya Permata berkata. Suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Nyaris tak terdengar. Ia bahkan sedikit membungkuk. Sebuah pemandangan langka. Saya salah. Saya sungguh tidak tahu. Saya benar-benar minta maaf atas ucapan saya tadi." Rasa malu dan penyesalan terpancar jelas dari raut wajahnya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya menghina seorang pria biasa, melainkan seorang pria yang jauh lebih kaya dan berharga dari dirinya. Kakek itu hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang tenang. Tidak ada kemarahan, namun juga tidak ada kehangatan. Ia hanya menatap, seolah mengizinkan mereka merasakan sepenuhnya beratnya penyesalan. Mata tuanya yang bijaksana seolah melihat jauh ke dalam jiwa mereka. "Bapak, tolonglah," Arya memohon, menjatuhkan harga dirinya. "Tolong izinkan kami menebus kesalahan kami. Masuklah ke dalam toko, Bapak. Kami akan layani Bapak dengan sebaik-baiknya. Apapun yang Bapak inginkan,
Kami akan penuhi. Ia bahkan mengulurkan tangan, ingin membantu kakek itu berdiri, namun kakek itu tidak bergerak. Kerumunan yang menyaksikan tak henti-hentinya bergumam. Mampus kau, Arya, bisik seseorang. Lihat akibatnya kalau sombong. Beberapa orang bahkan tersenyum puas melihat kesombongan penjaga toko dan sosialita itu runtuh. Reza, yang berdiri di barisan terdepan, merasakan campuran antara kepuasan dan kesedihan. Puas karena kebenaran terungkap. Sedih karena kesombongan telah membutakan begitu banyak orang. Ia melihat bagaimana kakek itu, dengan tenang, menggelengkan kepala. Tidak perlu. Suara kakek itu terdengar. Nada bicaranya tetap datar, tanpa emosi. Saya hanya ingin menunjukkan. Kata-kata itu bagaikan tamparan kedua bagi Arya dan Nyonya Permata. Kakek itu tidak datang untuk memamerkan, melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa penilaian mereka salah. Tapi, Bapak. Arya mencoba lagi. Suaranya putus asa. Kami bisa berikan harga terbaik untuk emas dan perhiasan Bapak ini. Kami bisa layani Bapak secara pribadi di ruang VIP. Apapun yang Bapak inginkan. Ia menunjuk ke arah bongkahan emas dan perhiasan yang berserakan di lantai. Seolah itu adalah benda paling berharga di dunia, yang memang benar. Kakek itu akhirnya menoleh ke arah Arya, dan kali ini, ada sedikit senyum tipis di bibirnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengertian yang sedikit menyindir. Kalian bilang saya tidak mampu, bukan? Tanyanya, suaranya sedikit lebih jelas. Kalian mengusir saya karena pakaian saya, karena karung saya. Arya dan Nyonya Permata menunduk, tak sanggup menatap mata kakek itu. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan tusukan pedang ke dalam hati nurani mereka. Saya hanya ingin membeli cincin sederhana untuk cucu saya, lanjut kakek itu, menatap ke arah etalase Adijaya Gemilang, dan mungkin menjual beberapa barang lama ini untuk menutupi biaya. Ia menunjuk ketumpukan emas dan perhiasan antik itu dengan gestur ringan, seolah itu hanya barang-barang biasa. Mendengar itu, Arya dan Nyonya Permata merasa semakin malu. Mereka telah menolak kesempatan emas, secara harfiah, hanya karena penampilan luar. Ini bukan hanya kerugian finansial, melainkan juga kerugian moral dan reputasi. Kami sangat menyesal, Bapak, ucap Arya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tulus, hampir memohon. Kami mohon, berikan kami kesempatan. Biarkan kami membuktikan bahwa kami menghargai setiap pelanggan, tanpa pandang bulu. Ia tahu, reputasi toko Adijaya Gemilang kini dipertaruhkan di mata semua orang yang menyaksikan. Kakek itu menatap sejenak ke dalam karungnya yang kini hampir kosong, lalu kembali menatap Arya dan Nyonya Permata. Keheningan itu menggantung, terasa sangat panjang. Semua orang menunggu keputusan sang kakek. Akankah ia memaafkan mereka? Atau akankah ia pergi, membawa serta kekayaan dan pelajaran berharga itu ke tempat lain? Kakek itu akhirnya menghela napas, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Kakek itu terdiam sejenak, membiarkan suasana penyesalan mengendap. Ia melihat wajah-wajah yang tadinya angkuh kini menunduk penuh malu, dan matanya menyapu kerumunan yang menyaksikan. Banyak di antara mereka yang menunjukkan raut simpati dan pengertian. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang telah lama dipikulnya. Baiklah, ucap kakek itu pelan. Suaranya kini sedikit lebih lembut, namun masih tegas. Saya tidak suka keramaian. Dan saya juga tidak suka perlakuan semacam itu. Ia menunjuk ke arah Arya dan Nyonya Permata. Tapi, cucu saya perlu cincin. Dan saya perlu menjual beberapa harta saya. Arya dan Nyonya Permata langsung mengangkat kepala. Secercah harapan menyala di mata mereka. Tentu, Bapak. Tentu saja. Seru Arya, nyaris berlebihan. Silakan masuk. Bapak, kami akan pastikan Bapak mendapatkan pelayanan terbaik dan harga yang paling adil. Ia segera membuka pintu toko lebar-lebar, mengundang kakek itu masuk. Kakek itu mengangguk tipis. Ia mengumpulkan kembali bongkahan emas dan perhiasan antiknya ke dalam karung goni, kali ini dengan gerakan yang lebih terburu-buru, mungkin karena ia tidak ingin menjadi pusat perhatian terlalu lama.
Reza, yang sedari tadi mengamati, tanpa ragu mendekat dan membantu kakek itu memasukkan barang-barang berharga itu ke dalam karung. Arya sempat terkejut melihat Reza membantu, namun ia terlalu sibuk mengurus situasi untuk mempedulikannya. "Terima kasih, Nak," kata kakek itu kepada Reza. Seulas senyum tulus akhirnya terukir di wajahnya. Saat kakek itu berdiri, Arya sudah sigap membukakan jalan. Nyonya Permata bahkan minggir dengan cepat, memberi ruang penuh hormat. Kakek itu melangkah masuk ke dalam adijaya gemilang, diikuti oleh tatapan kagum dari kerumunan yang terpana. Suasana di dalam toko yang tadinya dingin dan kaku, kini dipenuhi dengan kehati-hatian dan penghormatan. Mereka membawa kakek itu ke area VIP yang lebih privat, jauh dari pandangan mata pengunjung lain. Di sana, di sebuah meja marmer yang besar, kakek itu kembali mengeluarkan isi karungnya. Kali ini, ia mengeluarkan semuanya. Tidak hanya bongkahan emas dan perhiasan antik yang sudah terlihat, tetapi juga beberapa keping koin emas kuno yang sangat langka, dan sebuah mahkota kecil dengan ukiran detail yang tak biasa, bertabur permata kecil yang memudar namun memancarkan kilau bersejarah. Arya dan Sari, pramuniaga muda, ternganga. "Ini adalah harta karun. Ini semua milik Bapak?" tanya Arya, suaranya takjub. Kakek itu mengangguk. "Sebagian besar, iya. Ini warisan keluarga saya, turun-temurun dari kakek moyang. Sebagian lagi saya temukan sendiri." Mata Arya membelalak. "Ditemukan sendiri?" Kakek itu tersenyum tipis. "Saya ini kakek Bima. Dulu saya seorang penambang tradisional di pedalaman Kalimantan. Setelah itu, saya beralih menjadi seorang kolektor barang antik. Saya suka mencari dan mengumpulkan. Saya hidup sederhana, Nak, tidak suka pamer. Harta ini lebih dari cukup untuk hidup saya. Saya hanya butuh sedikit untuk kebutuhan cucu saya." Arya dan Sari saling pandang. Mereka telah mengusir seorang penambang emas ulung dan kolektor barang antik berharga hanya karena penampilannya yang sederhana. Pikiran mereka kembali ke Nyonya Permata yang menyebut karung kakek itu karung sampah. Ironisnya, karung sampah itu berisi kekayaan yang bisa membuat Plaza Anggrek gempar. "Tapi, mengapa Bapak datang ke sini dengan penampilan seperti ini?" tanya Sari dengan hati-hati, tak bermaksud lancang. Kakek Bima menghela napas. "Saya tidak peduli dengan pakaian mewah atau mobil bagus. Kesenangan saya adalah mencari, menemukan, dan menyimpan. Saya datang kemari karena toko kalian punya reputasi bagus, dan saya tahu kalian punya koleksi cincin yang bagus untuk cucu perempuan saya. Dia sebentar lagi ulang tahun ke-17. Dia suka yang sederhana, tapi elegan." Arya merasa seperti dihantam batu. Kakek Bima datang bukan untuk pamer, bukan untuk mengemis, tapi sebagai pembeli sungguhan yang punya tujuan jelas. Ia datang dengan kesederhanaan yang menipu. Kami sungguh minta maaf, Kakek Bima," ucap Arya tulus, membungkuk dalam. "Kami benar-benar menyesal telah menilai kakek dari penampilan. Ini adalah pelajaran besar bagi kami." Ia melirik Sari, yang mengangguk setuju dengan mata berkaca-kaca. Kakek Bima hanya tersenyum tipis, seolah semua itu sudah ia duga. "Sudah biasa, Nak. Banyak orang seperti kalian. Terlalu cepat menilai, terlalu silau dengan apa yang terlihat di permukaan." Ia menunjuk ke arah perhiasan yang berserakan di meja. "Sekarang, bisakah kita selesaikan urusan ini? Saya ingin melihat cincin yang bagus. Dan saya ingin kalian nilai barang-barang ini dengan jujur." Arya segera memanggil manajer toko, Pak Harun, yang terkejut melihat kakek Bima dan tumpukan harta karun di mejanya. Setelah penjelasan singkat dari Arya yang terbata-bata, Pak Harun yang lebih senior, meskipun terkejut, segera mengambil alih. Ia dengan profesionalisme tinggi meminta maaf secara pribadi kepada kakek Bima dan mulai memeriksa emas serta perhiasan antik itu dengan seksama. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang jelas. Kisah di balik karung itu bukan tentang pemulung yang beruntung, melainkan tentang seorang pria kaya raya yang memilih hidup dalam kesederhanaan, dan terpaksa mengungkapkan hartanya karena kesombongan orang lain. Kakek Bima tidak mencari pengakuan. Ia hanya mencari keadilan dan pelayanan yang layak.
Kabar tentang kakek karung emas menyebar bagai api di Plaza Anggrek. Dari mulut ke mulut, bisikan berubah menjadi cerita heboh. Orang-orang yang tadinya hanya melihat sekilas, kini berbondong-bondong mendekat ke Adijaya Gemilang, berharap bisa melihat sendiri sosok kakek Bima atau setidaknya kilauan harta yang ia bawa. Kejadian itu menjadi viral bahkan sebelum ada ponsel pintar yang merekamnya, karena intensitas emosi dan kontras yang dramatis. Di dalam toko, transaksi antara kakek Bima dan Pak Harun, manajer Adijaya Gemilang, berlangsung dengan sangat hati-hati dan penuh hormat. Arya dan Sari berdiri di samping, sesekali membantu, namun lebih banyak mendengarkan dan mengamati. Pak Harun, dengan pengalaman puluhan tahun di industri perhiasan, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada koleksi kakek Bima. Ia memastikan setiap bongkahan emas ditimbang dengan presisi, dan setiap perhiasan antik diperiksa keaslian serta nilainya oleh ahli mereka. Kakek Bima, ini adalah koleksi yang luar biasa, kata Pak Harun, matanya berbinar. Perhiasan-perhiasan antik ini, mereka tak ternilai harganya. Kami akan sangat terhormat jika kakek mempercayakan kami untuk merestorasinya. Kakek Bima hanya tersenyum tipis. Saya tahu kalian akan menghargainya. Yang penting adalah kejujuran. Di luar toko, Reza melihat bagaimana reaksi orang-orang berubah drastis. Yang tadinya mencibir, kini berdecak kagum. Yang tadinya menghindar, kini ingin mendekat. Peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran hidup yang sangat nyata di hadapan mata mereka. Sebuah teguran keras bagi siapapun yang terlalu cepat menghakimi seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Nyonya Permata, yang masih berada di dalam toko, duduk di sofa VIP dengan wajah termenung. Ia tidak lagi peduli dengan kalung berlian yang ingin ia beli. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran dirinya yang sombong, kata-kata hinanya kepada kakek Bima. Ia, seorang sosialita yang menganggap dirinya berkelas, ternyata telah berlaku lebih rendah dari seorang preman pasar. Rasa malu itu menusuk dalam. Sari, panggil Nyonya Permata. Suaranya parau. Aku ingin meminta maaf secara langsung kepada kakek itu. Bisakah kau mengaturnya? Sari, yang juga masih terguncang, mengangguk. Nanti saya sampaikan, Nyonya. Ia sendiri merasa ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Ia telah menyaksikan bagaimana ketidakadilan dibalas dengan pengungkapan kebenaran yang tak terduga. Insiden kakek karung emas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada citra toko Adijaya Gemilang. Meskipun awalnya tercoreng oleh perlakuan Arya, tindakan kakek Bima yang tetap mau bertransaksi di sana, meskipun dengan sedikit penekanan, secara tidak langsung mengangkat nama toko itu. Orang-orang akan mengingatnya sebagai tempat di mana sebuah pelajaran berharga diberikan. Melihat keramaian di depan tokonya, Pak Harun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Setelah kakek Bima selesai memilih cincin untuk cucunya, sebuah cincin emas putih sederhana dengan berlian kecil yang elegan, jauh dari kemewahan yang kakek Bima mampu beli, dan menetapkan harga untuk beberapa bongkahan emasnya, Pak Harun berbicara di depan umum. Ia meminta perhatian semua orang dan dengan suara lantang mengakui kesalahan Arya dan toko mereka. Kami Adijaya Gemilang, dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan kami hari ini. Kami telah keliru menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kakek Bima telah memberikan kami pelajaran yang sangat berharga tentang arti kesopanan, kerendahan hati, dan betapa penampilan tidak pernah bisa menjadi tolok ukur nilai seseorang. Kata-kata Pak Harun disambut dengan gumaman setuju dari kerumunan. Ini adalah momen yang jarang terjadi, sebuah pengakuan kesalahan dari sebuah entitas bisnis besar. Mulai hari ini, lanjut Pak Harun, Adijaya Gemilang akan menerapkan kebijakan pelayanan setara untuk semua. Setiap orang yang melangkahkan kaki ke toko kami akan dilayani dengan hormat dan setara, tanpa memandang pakaian, latar belakang, atau penampilan. Karena kami belajar hari ini, bahwa harta karun sejati bisa datang dalam karung goni yang paling sederhana. Tepuk tangan sporadik mulai terdengar, lalu perlahan membahana. Reza tersenyum. Ini adalah hasil yang lebih baik daripada yang ia bayangkan. Kakek Bima tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga telah menjadi katalisator untuk perubahan positif. Kakek Bima,
Dengan cincin cucunya yang sudah rapi terbungkus dalam kotak bludru, melangkah keluar dari Adijaya Gemilang. Ia tidak terlihat sombong atau puas, hanya tenang. Kerumunan orang memberinya jalan, beberapa bahkan menunduk hormat atau bertepuk tangan pelan. Ia tidak lagi dianggap sebagai pemulung. Ia adalah kakek Bima, pembawa pelajaran berharga. Kakek Bima melangkah keluar dari Adijaya Gemilang, memegang kotak beludru kecil berisi cincin untuk cucunya. Senyum tipis masih menghiasi bibirnya yang keriput. Kerumunan orang yang tadinya sinis kini memberinya jalan, beberapa bahkan menunduk hormat atau berbisikan pujian. Ia berjalan melewati mereka, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan jejak pelajaran berharga di setiap langkahnya. Arya, si penjaga toko, mengantar kakek Bima sampai ke pintu, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, kakek Bima. Terima kasih banyak atas pelajaran ini. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa rasa malu, tetapi ada ketulusan baru di matanya. Nyonya Permata, dari dalam toko, sempat melambaikan tangan, isyarat yang kakek Bima balas dengan anggukan samar. Kakek Bima tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah toko roti sederhana di lantai dasar Plaza Anggrek, membeli beberapa kue kesukaan cucunya, dan duduk di bangku taman terdekat, menikmati secangkir kopi. Ia hanya seorang kakek biasa lagi, tanpa tumpukan emas atau perhiasan antik yang memukau. Namun, kisahnya telah terukir dalam ingatan banyak orang. Dampak dari insiden kakek karung emas jauh melampaui hari itu. Di Plaza Anggrek, cerita ini menjadi legenda urban. Orang-orang seringkali menceritakan kembali kisah kakek Bima sebagai pengingat untuk tidak menghakimi siapapun dari penampilan luarnya. Anak-anak kecil yang diajak berbelanja oleh orang tua mereka sering menunjuk ke Adijaya Gemilang dan bertanya, "Bu, itu toko yang menghina kakek karung emas, ya?" Pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun polos, terus-menerus mengingatkan pihak toko akan kesalahan mereka. Adijaya Gemilang benar-benar menjalankan kebijakan, pelayanan setara untuk semua. Arya, sang penjaga toko, menjadi salah satu agen perubahan terbesar. Ia kini jauh lebih ramah, lebih sabar, dan memperlakukan setiap pengunjung, bahkan yang hanya ingin melihat-lihat, dengan hormat yang sama. Ia seringkali berbagi cerita tentang kakek Bima kepada karyawan baru sebagai contoh nyata betapa fatalnya prasangka. Reputasi toko perlahan membaik, ironisnya, karena insiden yang hampir menghancurkan mereka. Mereka bahkan memasang plakat kecil di dekat pintu masuk yang bertuliskan, "Kami melayani dengan hati, bukan hanya mata." Nyonya Permata, di sisi lain, mengalami perubahan yang lebih personal. Ia tidak lagi segan menyapa orang-orang dengan ramah, terlepas dari status sosial mereka. Ia bahkan pernah terlihat menyumbangkan sebagian besar perhiasannya ke yayasan sosial, dan lebih sering terlihat mengunjungi panti jompo. Insiden kakek Bima telah membuka matanya akan kesombongan yang selama ini menyelimuti dirinya. Reza, sang insinyur pertambangan, mendapatkan inspirasi dari kakek Bima. Ia merasa bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang utama. Beberapa bulan kemudian, ia bahkan mencoba melacak kakek Bima, berharap bisa belajar lebih banyak darinya. Ia percaya, seseorang dengan karakter dan kekayaan batin seperti kakek Bima pasti memiliki banyak hikmah untuk dibagikan. Kisah kakek Bima menjadi bukti nyata bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang terlihat di luar, melainkan pada apa yang ada di dalam hati dan karakternya. Bahwa sebuah karung goni yang lusuh bisa menyimpan harta yang jauh lebih besar daripada etalase paling mewah, dan bahwa penghinaan yang dilontarkan karena kesombongan bisa berbalik menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup. Kakek Bima, sang penambang sederhana yang kaya raya, telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada emas dan berlian, sebuah pengingat abadi tentang kerendahan hati dan pentingnya melihat melampaui penampilan.